Ya, musibah yang menimpa seseorang yang kadang-kadang orang tidak merasa, ya musibah yang menimpa seseorang, saya katakan kadang-kadang orang tidak merasa. Kalau orang misalnya ini kena musibah, ya padinya dimakan hama, musibah jelas ya, dan dia merasa kalau harga bawang merah itu murah, dianggap musibah, terasa. Kalau misalnya orang naik kendaraan, moga-moga kita diselamatkan oleh Allah, kemudian terkena musibah, jeglong jatuh misalnya, memar, musibah jelas. Kalau orang kematian satu keluarganya, familinya, ya itu jelas musibah. Orang merasa, nangis kadang-kadang, ya kan? Orang banyak ikut datang. Tapi ada fitnah, ada musibah yang lebih besar dari itu, dan orang nggak pernah merasa dia kena musibah. Dan tetangganya, familinya, bapak ibunya, anak-anaknya juga nggak merasa bahwa orang ini terkena musibah. Bahkan kadang-kadang dia tertawa-tawa saja, padahal dia sedang terkena musibah berat, yaitu musibah tidak mengerti agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengerti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu musibah paling besar ya. Sebab orang yang tidak mengerti agama Allah subhanahu wa ta'ala itu dianggap buta dalam kehidupan ini. Kalau orang buta dalam kehidupan di dunia, dia akan buta dalam kehidupan di akhirat. Ya, tidak ngerti jalan ke surga, karena di dunia tidak ngerti jalan ke surga. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, fitnah syubhat ini luar biasa, merupakan musibah paling besar bagi seorang manusia. Hubungannya dengan surat Al-Fatihah, orang yang paling jelas menjadi contoh terkena fitnah syubhat yaitu orang Nasrani. Karena orang yang terkena fitnah syubhat tidak ngerti tuntunan agama Islam, itu pasti sesat, pasti sesat. Walaupun dia mungkin ibadahnya rajin ya, ikhlas dalam tanda kutip, tapi dia tidak mengerti tuntunan agama. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau melihat orang-orang Nasrani yang ahli ibadah itu nangis ya. Wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ingat kepada ayat itu, surat Al-Ghasyiyah ya, dibaca setiap Jumat oleh imam. Wajah-wajah yang pada khusyuk, amilatun nasibah, mereka bekerja bersusah payah ya kan, 11 nono, 17 nono, 13 nono, 8 nono ya, setiap hari ya pengajian. Tapi apa yang dikaji ya, mereka tidak mengerti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saya hanya mengambil contoh, bukan menunjuk 1-2 orang ya, mengambil contoh. Amilatun nasibah, tapi tasla naron hamiyah ya, dia akan menuju kepada neraka yang menyala-nyala ya. Nangis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bu, pak dan saudara-saudara sekalian, karena itu tadi subhat ya, dia jatuh kepada musibah besar yang bernama tidak mengerti tuntunan agama. Sekali lagi tadi sudah kita jelaskan bagaimana mengobati musibah ini. Tidak ada lain kecuali ngaji dengan benar tentang tuntunan Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, ngaji dengan benar, ngaji ya, taklim ya. Sebab nek pengajian niku beda neh, arisan RT ya pengajian gitu. Sekarang arisan RT ada tahlilannya ya. Ngaji betul, ngaji tentang tuntunan Allah dan Rasulnya. Apa yang harus kita kaji? 3 perkara paling dasar, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifatul dinil Islam. Harus tahu betul Allah itu seperti apa sifatnya, zatnya, kelakuannya ya, af'alnya dan ucapannya, seperti yang dituntunkan oleh Allah, menurut Allah. Zat Allah itu seperti apa menurut Allah, sifat Allah itu seperti apa menurut Allah, ya. Agama Allah itu seperti apa menurut Allah, Rasulullah Muhammad SAW itu seperti apa menurut Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut ngaji
ya. Ngaji. Nanti biar tidak kebablasan ngawur ya, ngawur ya. Katanya Tuhan ada di mana-mana. Lu dari mana kalimat itu didapatkan? Kalau bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, T dalam hal ini T besar ya. Tidak boleh ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal